Selamat petang keluarga Dhamma TV. Saat ini saya berada di Wihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol Atas, nomor 25, Batu. Hawa sungguh sangat segar dan dingin dan meresap sampai ke kulit dan tulang. Sungguh segar, hawa yang sungguh sejuk. Maka tidak memang Batu layak untuk kita banggakan. Dan Wihara Padmagraha berada di kota Batu. Kali ini cahaya kehidupan hadir di ruang keluarga Anda, dan tema kita adalah eling dan waspada, eling lan waspodo. Dan ini tentu bagus sekali untuk di zaman-zaman kali ini, karena memang saat ini sangat dibutuhkan eling dan waspada kita. Eling di sini berarti sadar, tahu, sadar sedang apa kita ini. Eling, bukan eling yang berarti ingatan tentang masa lampau atau ingat akan sesuatu, tetapi eling di sini adalah kesadaran, yang berarti kesadaran. Waspada juga artinya kewaspadaan. Dan kali ini kami bersiaran dari Padmagraha, dan di sini adalah juga Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo. Pada petang hari ini kita akan bersama-sama dengan beliau untuk meminta penerangan tentang eling dan waspada ini. Baik, kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Sukihonto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan di dalam batin dan pikiran kita bersama. Ya, terima kasih Bante, kami diperkenankan bersiaran di Wihara Padmagraha. Dan pada petang hari ini tema kita adalah eling lan waspodo atau eling dan waspada. Banyak sekali saat ini PSBB sudah dilonggarkan, dan tentu saja semua orang sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada beban lagi. Betulkah begitu, tanpa beban? Karena sebenarnya eling, kesadaran ini yang harus tetap dibentuk agar tetap ada kesadaran bahwa kita sedang dalam masa-masa prihatin, sedang dalam masa-masa perjuangan untuk melawan COVID-19, coronavirus 19. Disebut ada kata 19 karena sebenarnya dia sudah ada di dunia ini sejak tahun 2019. Kami persilahkan nanti yang akan menelepon dan ber-WA di 081 348 651 777. Kami persilahkan. Baik, kita mulai tentang eling lan waspodo ini. Kepada Yang Mulia Bante, kami ingin bertanya Bante, eling itu kan kesadaran Bante, sadar akan sesuatu. Mau diterangkan sadar itu yang bagaimana Bante? Ya, inilah yang dikatakan bahwa di dalam Buddha Dhamma itu Sang Buddha menekankan sati atau kesadaran itu. Ada yang dikatakan arahnya yang benar itu gimana dan arah yang salah itu bagaimana. Yang dikatakan yang benar itu semuanya itu menuju ke dalam diri kita masing-masing. Kita memahami, kita menyadarin gerak-gerik kita, tubuh kita, menyadarin gerak-gerik dari perasaan kita, menyadarin gerak-gerik dari pikiran kita. Jadi semua ini disadarin dengan jelas dan terang, sehingga bagaimana ini bisa diarahkan terus-menerus ke arah positif, diarahkan terus-menerus supaya menciptakan satu kondisi yang bisa menimbulkan kebahagiaan secara kontinu. Kalau ini bisa dijalankan seperti ini, berarti kesadaran kita itu benar. Tetapi kalau arah energi pikiran kita itu menyadari sesuatu yang di luar, dengar suara lah, melihat inilah, dapat berita dari itulah, lihat WA lah, macam-macam, yang akhirnya, waduh, dunia kok kacau gini, waduh ini kok banyak penyakit. Jadi
Yang kita perhatikan sesuatu yang bisa membuat kita menderita, membuat kita takut, membuat kita cemas, berarti itulah namanya perhatian kita salah. Jadi dengan memahami seperti ini, yang benar yang bisa mendatangkan damai dan bahagia, yang salah membuat kita khawatir, cemas, bingung, mungkin jengkel, mangkel, dan kacau, stres dan macam-macam. Yang negatif itulah yang dikatakan pandangan yang perhatian yang salah. Kalau perhatian benar, itu akan mendatangkan satu kedamaian dan kebahagiaan. Jadi dengan sistem seperti ini ya kita, apakah mau dikatakan ini kesadaran, apakah ini mau dikatakan, itu sudahlah, kata-kata kan tinggal saja mereka bicara. Yang penting tujuan daripada arah kesadaran kita itu, mana yang benar yang bisa membuat kita lebih damai dan lebih bahagia, itu aja yang diikutin. Yang membuat kita tambah susah, tambah menderita, sudahlah, kita tinggalkan aja lah. Karena itu tidak membawa manfaat untuk kita. Sudah, gampang, simpelnya seperti gitu aja. Oh, jadi tidak usah terlalu jelimet untuk wah, mau kita dikupasin kan tambah satu persatu. Ini Bu Hantinya mau ngajarin kita sebagai sampai university. Bahasa, menjadi ahli bahasa. Iya, jadi simpel saja, yang sederhana aja. Iya, bagus sekali. Jadi kesadaran di sini ini kesadaran bahwa kita sedang melakukan apa supaya tidak rancu pekerjaan kita dengan batin yang arahannya gitu, bener, arahan batin yang benar. Ya, maka dari itulah istilahnya kesadaran kan menyadarin akan posisi tubuh jasmani kita, menyadarin akan perasaan kita, menyadarin akan pikiran kita, menyadarin fenomena yang muncul dari antara aksi dan reaksi dari keenam indera kita. Itu aja yang disadarin terus-menerus. Jadi belajar dengan seperti ini, mana yang bisa mendatangkan manfaat, membuat kita tambah damai, membuat kita tambah bahagia, itu dikelola terus. Mana sedang yang tidak membawa manfaat, yang merugikan, yang membahayakan kita, otomatis kita tidak usah terlalu menggubriskan ke arah yang tidak bermanfaat itu, karena cukup memahami seperti ini secara direct, continue, berarti kita sudah mengikuti jalan yang paling tepat dan tol, to the point gitulah. Jadi kita tidak usah siksak gini, siksak begitu. Jadi itu akhirnya ya seolah-olah karena kita tidak tahu, bingung sendiri, membuat orang yang dengar jadi bingung kan, seperti itu ya. Kalau kita tolnya langsung seperti ini kan gampang, simple dan sederhana. Jadi jalan yang membuat kita lebih damai, bahagia, itu dikembangkan terus, dikelola terus, sehingga kita mendapatkan manfaat. Ternyata tambah lama tambah damai, tambah lama tambah bahagia. Apakah ketika kita berbicara, Bante, berkata-kata, termasuk juga menulis surat, menulis VA, ber-SMS, juga tetap menggunakan kesadaran yang positif tadi, Bante? Ya, otomatis. Jadi kesadaran yang positif itu, ketika kita mau bicara, kita harus lihat ke dalam pikiran kita. Sedang keadaan kacau atau negatif, kita tahu toh. Kalau sedang kacau ke negatif, pasti itu akan berbicarakan sesuatu pas dengan isi pikiran kita yang sedang negatif itu. Maka itu kita jangan bicara di saat kita tahu sadar pikiran sedang negatif. Tapi bicaralah ketika kita pikiran sedang tenang, sedang bersih, sedang damai. Apapun yang kita bicarakan itu pasti tidak salah. Hanya itu aja. Jadi saat itu kita menilai dengan kenyataan, menyadarin akan diri kita sendiri, seperti itu pula yang akan kita ucapkan. Pikiran positif, pikiran seimbang, ucapan itu akan bisa mengena. Jadi sangat-sangat menimbulkan karisma bagi mereka. Kadang-kadang kan kita terbawa kemarahan itu, Bante. Kadang-kadang ya sebisa-bisanya, kalau saya sih belajar itu, loh saya sedang marah ini hati saya sedang tidak enak ini, loh ini rasanya tidak enak ini, apa saja rasanya salah, Bante. Ada apa ngomong gini rasanya saya mau marah. Jadi kadang-kadang di dalam, ketika dalam keadaan marah gitu tuh, toh itu tidak kekal, Bante. Apa bagaimana perasaan tidak kekal? Marah kan tidak satu hari marah terus, ya setelah cuci piring hilang. Loh marah tadi mana? Saya coba gitu, Bante, untuk
Sang Buddha menggunakan hatinya sebagai laboratorium ya, untuk mencari. Saya belajar gitu loh. Saya cuci piring gini. Sudah loh, marah yang tadi itu bagaimana bisa timbul begitu Bante? Ya, itulah istilahnya di dalam belajar kenyataan, dan kita pasti juga memahami segala sesuatu pasti berlalu. Jadi kondisi kita uwet-uwetan, sedang kacau, sedang sedih, sedang marah, apapun juga kita terima kenyataan dan melihat pikiran kita, sedang marah ya, gini ya. Tapi kita tetap tersenyum dalam arti kata belajar. Kok bisa ya? Kenapa kok aku marah? Nah itu, di sinilah kita senang untuk mempelajari, memahami kita sedang marah, tapi bagaimana untuk mengatasi, tetapi kita tidak membenci dengan kemarahan itu. Itulah yang namanya kita belajar menerima kenyataan dan tahu aku sedang marah. Tapi kita juga sadar, sebentar lagi ini juga akan berlalu. Ya biarin aja, karena wajar lah, karena kita masih dalam taraf latihan. Jadi itulah sebagai kewajaran yang muncul dalam pikiran kita bisa terima kenyataan dan bisa aware, menyadari apa adanya. Akhirnya kita tidak pernah susah, walaupun sedang marah dalam hati, tapi tetap disadarin, tetap memahami bahwa ini sebentar lagi akan pasti berlalu, ini pasti hilang juga. Jadi kita tidak terlalu mendukung lah kemarahan itu, tetap seperti seolah-olah ada terus, pasti berlalu dan pasti hilang juga. Ya kadang-kadang kan sulit Bante ya, kadang-kadang orang itu namanya ego. Saya kalau marah ini harus saya keluarkan. Kalau enggak nanti jadi penyakit, malah jadi penyakit katanya Bante. Bisa bilang gitu. Ada yang begini, saya kalau enggak marah, orang ini enggak ngerti. Jadi saya menyampaikannya tentu harus dengan kemarahan. Tapi sejauh yang saya pernah tahu Bante, orang yang dimarahi dengan kata-kata baik, orang yang dimarahi dengan kata-kata keras, disikap keras, dipukul atau apa, hasilnya juga tidak sama begitu Bante. Jadi kadang ya bisa ini, bisa itu. Manusia kan mempunyai tingkat inteligensi yang berlainan. Kadang yang ini yang berhasil, kadang yang ini berhasil. Ya, tidak tentu berhasil semuanya. Tapi yang heran itu memang bagaimana itu, loh kok hilang? Ketika hilang tuh enggak sadar loh Bante. Kapan hilangnya tadi ya? Marah tadi hilangnya kapan? Itu, dan itu banyak bentuknya. Bentuknya banyak, kadang sedih, kadang marah, mangkel Bante, kadang mangkel. Wih gini semua nggarai gitu. Piring tadi loh saya taruh, enggak apa-apa loh. Saya sedang perasaan begini, iya jatuh ya pecah. Loh sudah gini kan pekerjaan baru membersihkan piring. Dia rasanya begitu mangkel ada, timbul ditambahi, akhirnya lebih banyak lagi mangkel tadi ya. Dan itu kadang-kadang lupa Bante. Loh kok hilang ya mangkelnya sore-sore. Tapi itu bisa ditimbulkan loh Bante, mangkel. Ketika kita merawat mana mangkel tadi mana, bisa keluar lagi. Aduh, itu fenomena pikiran yang luar biasa. Tapi apakah hal-hal seperti ini wajar Bante bagi seorang manusia? Apa enggak dosa? Kadang-kadang kan ada pikiran kan jelek katanya. Ya, inilah yang namanya belajar di dalam kenyataan demi kenyataan. Memang Sang Buddha ini ahli di dalam teknologi cara berpikir yang luar biasa. Maka itu Sang Buddha sudah mengatakan, sebagai seorang yang ahli di dalam cara berpikirnya yang luar biasa, dia tidak akan masuk di dalam kemarahan itu. Tetapi dia hanya memantau dan mengetahui. Tetapi kalau kita yang masih belum terlatih, kita ini ternyata masuk di dalam kemarahan dan kita berkumpul di dalam kemarahan itu yang diucapkan, itu yang dilakukan, sehingga orang lain tidak begitu terlalu menghargai orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita tahu bahwa dia ada kesalahan, kita bisa menunjukkan kesalahan dia dengan penuh kebijaksanaan. Jadi seharusnya kamu begini, dan begini.
kebijaksanaan kita yang menunjukkan dia kesalahannya di mana dan dia harus merubah. Nah, ini mungkin dia akan memberikan satu respect kepada orang yang bisa menunjukkan bahwa seharusnya aku dimarahin, tetapi ini kok enggak marah ya, malah memberikan petunjuk, memberikan nasihat supaya kita bisa mengatasi semua itu. Itulah yang terbaik kalau bisa seperti itu. Ya, luar biasa pada petang hari ini, karena yang mulia membicarakan tentang abidama ini ya Bante, termasuk ya. Ya. Sudah di dalam taraf abidama yang kita bicarakan. Ya, memang begitulah, bisa dikatakan termasuk abidama dalam praktek. Pelan-pelan sedikit-sedikit biar mengerti nanti. Baik, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Keluarga Dhamma TV, apabila dalam segmen satu tadi itu, apabila Anda pemirsa mencoba untuk kalau orang Jawa itu biasanya mengasah rasa ya, mengasah perasaan Anda sendiri, maka itu sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa dicari di dalam diri Anda sendiri. Jadi itu asik karena dipelajari seperti, loh tadi saya marah karena kucing tetangga sebelah itu masuk ke rumah saya. Marah saya sampai saya kejar-kejar. Setelah kucing itu pergi, saya masih marah. Anak-anak datang, saya marahi. Tapi ketika dia ke belakang mencuci piring dan apa, perasaan tadi hilang. Coba dipelajari semacam itu. Apa yang membuat Anda marah? Bahkan ada yang menangis malaman, tidur, lupa. Tapi ketika bangun, ingat lagi, nangis lagi. Sampai berapa lama tidak mungkin orang menangis di sepanjang hidupnya. 2 bulan, 3 bulan boleh menangis, boleh ya. Menangis itu boleh. Paling 1 hari, 2 hari menangis yang sangat, hari ketiga atau nanti kalau ada tukang bakso lewat, beli bakso lupa nangisnya. Bisa, dan itu indah. Coba dipelajari, loh nangis tadi kemana ya? Rasa mangkel tadi kemana ya? Itu asik untuk dipelajari. Bila Anda menyukai pelajaran-pelajaran itu, sebenarnya Anda mulai menjadi halus, mulai merasakan pikiran Anda sendiri, mulai ada rasa rumongso mengasah perasaan Anda. Kami persilakan yang akan WA di 081 348 651 777, WA dan telepon di nomor tersebut. Kami persilahkan. Dan tentang perasaan yang itu disebut perasaan ya Bante ya. Kemudian kalau yang disebut bentuk-bentuk pikiran itu yang bagaimana Bante? Bentuk-bentuk pikiran itu kan memang banyak ya, sangat banyak. Jadi semuanya yang keruwetan, kekacauan, stres itu biasanya di bentuk-bentuk pikiran kita. Maka itulah sesungguhnya kalau kita bisa sedih, kita bisa menangis, itu kita bisa marah, biasanya ada hubungan antara memori kita dengan bentuk-bentuk pikiran. Nah, memori ini yang menangkap kata-kata mereka yang tidak menyenangkan, kita tangkap, disergam, dan kita menilainya karena kita tahu ada bahasa Indonesia yang kita paham toh, sehingga kita kasih warna, kasih nilainya di bentuk-bentuk pikiran. Aku jengkel, aku mangkel, aku kok dimarah-marahin, aku dicaci maki, difitnah. Awas yolah, itu dia timbul ini karena kita dipermainkan oleh pikiran kita. Tetapi kalau kita tahu, sekedar tahu dan tidak dikirim lagi ke sini, otomatis kita tahu memang ada sesuatu perasaan yang tidak enak dan kita bisa menyetop. Nah, itu namanya kecepatan kita mengalami proses, tidak sampai mengirim semuanya ke dalam bentuk-bentuk pikiran, mampu mengatasi. Itulah yang namanya kesadaran kita nutut, mencegah supaya tidak timbul kejahatan, tidak marah, tidak jengkel, tidak benci sama orang itu, kita cepat memutusin. Nah, itu namanya latihan kita sudah lumayan berhasil. Maka itu Sang Buddha hanya mengajak siswa Sang Buddha itu seharusnya seperti itu. Kemampuan kita seberapa? Kalau kita mampu memotong penderitaan kita itu dalam waktu 30%, berarti sudah lumayan. Kita tidak terlalu cepat menganggapin 30% baru kita mampu ngatasin. Tapi harus jengkel mangkalnya masih ada. Tapi kita berusaha untuk membersihkan lagi. Terus dilatih. Akhirnya pada satu saat kita
kecepatan kita mengatasi penderitaan itu 40%. Jadi dengan cara seperti inilah yang dikatakan siswa Sang Buddha yang sesungguh-sungguhnya itu mereka harus punya kemahiran untuk menaklukkan dirinya sendiri secepat yang mereka bisa lakukan, makin cepat makin bagus. Kalau yang makin cepat itu adalah mereka 100% tolak total, potong, tidak pernah menjadi marah lagi. Nah itu baru dia sungguh-sungguh berhasil mengatasi bentuk-bentuk pikiran tidak sampai memberikan respon terjadinya kemarahan itu. Bante tadi mengatakan tentang menaklukkan diri sendiri, Bante. Adakah itu di kisah-kisah Sang Buddha atau di dalam sutta Sang Buddha tentang menaklukkan kemarahan atau ego sendiri itu, Bante? Wah, itu banyak itu. Banyak ya? Di dalam sutta-sutta itu banyak membahas masalah itu. Maka dari itu yang dikatakan di dalam menaklukkan diri itu, Sang Buddha yang mengatakan Wittaka Santana Sutta. Dalam Wittaka Santana Sutta itu hanya mengatakan begini, seandainya ada energi negatif muncul dalam pikiran kita atau kekuatan negatif dari luar muncul, ingat, kita harus melawan, mengganti dengan energi pikiran positif dimunculkan supaya ini akan mampu menaklukkannya. Ada penelpon ya. Halo, selamat malam. Penelpon, selamat malam. Silakan mendengarkan dari telepon saja. TV-nya dikecilkan. Harap TV dikecilkan. Harap TV dikecilkan penelpon. Silakan. Halo. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Silakan, Pak, silakan. Ya, Selamat malam. Selamat Ya. malam, Bante. Selamat malam, Bu Hani. Iya, selamat malam. Ya. Saya agak tertarik dengan pembahasan tadi Elenglan Waspada tadi. Tapi saya coba mengupas dari dulu berpikiran. Apakah kita sudah kita itu betul dikendalikan oleh apa? Oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri itu dari mana? Dari konsep. Kalau anak kecil umur setahun 2 tahun itu nggak ada konsep. Dia tidak mengenal marah, dia tidak mengenal senang, dia tidak itu kan konsepnya begitu banyaknya minta ampun. Jadi bagaimana kalau kita bisa menaklukkan diri kita sendiri? Gak bisa. Itu harus melalui jalan satu-satunya. Sakamuni mengatakan harus kembali ke dalam diri. Jadi kita tahu dulu mekanismenya, pikiran itu dari mana. Pikiran baik dan pikiran buruk itu juga sama saja. Itu juga pikiran dan itu dari konsep. Nah, konsep inilah yang perlu harus dikultivasikan sehingga ada pengolahan hati. Perasaan kita itu juga dari konsep sehingga membentuk pikiran. Nah, selama ini manusia dikendalikan oleh konsep itu sendiri karena warnanya Bante mengatakan A itu baik, tapi Bu Hani belum tentu mengatakan A itu baik karena konsep yang berbeda. Kalau kita just meditation melalui kultivasi kita menjadi hening, itulah kesadaran. Bukan dikendalikan pikiran, tapi kesadaran. Nah, kesadaran itu pasti di luar triloka dan itu melalui proses hening. Hening tidak akan bisa kecapai kalau pikiran, perasaan itu masih ada, keterikatan masih ada, nafsu masih ada. Itu tidak akan pernah bisa kecapai hening. Sehingga kesadaran juga akan tidak bisa kecapai. Menurut saya begitu, Bante, Bu Hani. Monggo, matur suwun. Terima kasih. Selamat malam.
Terima kasih, selamat malam. Bagus sekali tentang bahwa ada konsep pada setiap pemikiran. Ada yang lain lagi Bante ini, bagus sekali pemikiran dari Bapak, siapa tadi ya? Ya, jadi tentang pikiran yang terkonsep Bante ya. Saya kira masih ada aku di situ ya Bante. Sebetulnya pikiran yang terkonsep itu sesungguhnya berada di tepat di inilah, di bentuk-bentuk pikiran langsung disimpan di memori kita. Dia sudah membentuk dengan model seperti itu. Maka dari itulah sesungguhnya bagaimanapun juga kalau kita masih melekat di antara memori dan bentuk-bentuk pikiran kita, konsep-konsep kita sendiri, ini sesungguhnya masih permainan pikiran secara duniawi. Maka itu Sang Buddha mengajak kita ini untuk menganalisa semuanya itu dengan tepat dan benar, baik tubuh jasmani, menyadari apa adanya tubuh, bagaimana sifat tubuh kita. Kita juga diminta untuk menyadari bagaimana kewajaran sifat-sifat daripada perasaan kita. Kita juga diminta untuk bagaimana sifat kewajaran dari memori-memori kita itu, termasuk bentuk-bentuk pikiran kita yang menjadi konsep yang kita katakan sebagai konsep itu. Kalau masih masuk di sini, ini namanya kita masuk di logia cita, cara berpikir yang secara umum dipakai di dunia ini. Tetapi Sang Buddha, beliau menekankan, sadarilah, keempat tadi, baik tubuh, perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran ini masih mengandung penderitaan, masalah yang bisa muncul. Tetapi ada yang tidak ada masalah, tidak ada penderitaan yang luar biasa kalau kita bisa mengikuti sistem Sang Buddha, bagaimana kita bisa memperkuat energi pikiran kita itu selalu berada only the knower, masuk di dalam si pengetahu saja. Jadi kita tidak ada konsep apapun juga, hanya sekedar tahu, sadar, ada suara, ada pendapat, ada pikiran, ada perasaan seperti ini, tahu dan melihat. Itulah permainan dari pikiran kita sendiri, itulah konsep pikiran kita sendiri, itulah bentuk-bentuk pikiran kita sendiri. Jadi kita selalu happy, tidak dipengaruhi sama sekali dengan membebaskan kita dari konsep yang secara umum kita sudah di atas semuanya, kita tidak pernah terjumus jatuh di dalam mengikuti konsep-konsep menjelimet itu. Jadi tiap-tiap orang kan punya cara berpikir yang berbeda-beda. Jadi masing-masing menganggap konsepku yang paling benar. Jadi kita harus di atas dari semua konsep yang dikatakan yang paling benar itu. Ya, jadi demikian menarik sekali keluarga Dhamma TV. Kita bahas pada segmen berikutnya bagaimana cara apa yang disebut bila sudah tidak ada konsep. Tetap di Dhamma TV. Pemirsa Dhamma TV, menarik sekali pembicaraan kita pada petang hari ini. Semoga Dhamma TV selalu memberikan pencerahan, kepuasan tentang hal-hal tentu lebih banyak tentang apa yang terjadi di dalam hati atau batin atau pikiran atau segala sesuatu yang dari dalam. Terima kasih untuk Pak Denny tadi yang sudah menelpon ya. Di belakang Pak Denny, monggo kami persilakan untuk berinteraksi, boleh WA ataupun telepon di 081348 651 777 WA dan telepon. Kami persilahkan. Tadi Bante penjelasannya cukup jelas bahwa sebaiknya konsep juga ditiadakan karena masih ada aku, masih ada duniawi dan hanya the knower saja. Ya, hanya sebagai yang si pengetahu, hanya mengetahui saja. Jadi andai kata ada ring tinju, tidak ikut main di dalam tinju situ, tapi hanya penonton. Sebagai penonton tentu lebih jeli. Penonton tuh komentarnya bagus-bagus kalau jadi penonton, tapi kalau jadi pemain bingung karena dipukuli. Tapi kalau sebagai penonton, wah lebih tahu dia. Wah mestinya Muhammad Ali ini menunduk sedikit supaya dia bisa luput. Jadi sebagai si pengetahui,
pikirannya tidak ikut terlibat di dalam situ, maka itulah yang lebih bagus, menjadi hanya si pengetahu. Jadi di situ tidak ada ambisi, tidak ada pikiran ya Bante ya, tidak ada kemarahan. Nah di sini ada tingkatan yang lebih tinggi, karena dia hanya si pengetahu, berarti dia hanya ada di dalam keheningan Bante ya, kosong, sudah kosong itu Bante ya, hanya mengetahui saja. Ada penelpon, baik, kita terima dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bante, selamat malam Bu Ani. Iya, Demi yang tadi. Terima kasih Bante. Itu yang saya maksud tadi, bahwa kesadaran itu, awareness itu adalah tanpa konsep. Dan pembicaraan seperti itu sama sekali tidak pernah bisa dipahami oleh manusia biasa. Itu hanya di level tertentu. Nah, itulah baru bisa. Kalau hanya menyangkut masalah apa itu rasa, apa itu semua itu tentang konsep. Tapi Bante tadi sudah mengatakan bahwa unkonsep berarti dia sudah hening, nihil, kosong. Kalau Sakamuni mengatakan atau Sang Buddha mengatakan adalah nihil, kalau Lao Tse mengatakan kosong, Yesus mengatakan itu zero. Jadi kalau sudah hening, awareness, yang jalan bukan fisiknya, tapi yang jalan adalah awareness kesadarannya. Nah ini tidak bisa manusia biasa menerima Bante, dan itu memang di level khusus yang bisa. Jadi dalam hal ini benar Bante, sekali lagi pembicaraan ini kalau sudah di level unkonsep, manusia tidak bisa menerima. Sekali lagi manusia tidak bisa menerima, bukan levelnya. Itu level paling tidak sudah di level arhat. Nah baru bisa, atau manusia sejati baru bisa. Saya kira gitu sementara waktu. Terima kasih Bante, terima kasih, selamat malam. terima kasih. Terima kasih Bapak Denny. Silakan Bante. Ya, memang kita harus paham bahwa kebanyakan manusia itu kan sangat jarang yang suka melatih diri dengan sungguh-sungguh, tetapi bagi siapapun juga yang berusaha untuk melatih dirinya, otomatis mereka harus berusaha untuk memahami apa yang perlu diperhatikan. Sudah dijelaskan tadi, kita memperhatikan bagaimana tubuh kita, kita juga memperhatikan bagaimana perasaan kita, bagaimana memori kita, bentuk-bentuk pikiran kita, dan bagaimana kesadaran kita. Dianalisa satu persatu fungsi dan tujuannya, lalu di mana letaknya yang diharapkan oleh Sang Buddha untuk kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, membebaskan dari semua penderitaan. Jadi diuraikan satu persatu, fungsi tubuh itu apa, fungsi perasaan itu apa, fungsi dari memori itu apa, fungsi dari bentuk-bentuk pikiran itu apa, dan fungsi dari kesadaran itu apa, dan mana yang sudah dijalankan dan dipraktekkan oleh Sang Buddha sendiri sehingga beliau itu bisa bebas dari penderitaan. Ya itulah yang kita tiru. Maka dari itu siapapun juga yang belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, bukan berarti mereka tidak bisa, tetapi mereka kurang serius manusia untuk mempelajari semua ini. Tetapi kalau mereka seriusin, mereka mempelajari dengan sungguh-sungguh, akhirnya mereka juga bisa. Bukan berarti orang biasa tidak bisa. Itu juga tergantung. Kalau kita tahu bahwa ini adalah teknik untuk mencari kekayaan batin yang perlu dikembangkan dan perlu dikerjakan, sehingga orang yang bijaksana akan menjalankan ke arah itu. Oleh karena kebanyakan mereka kurang menghargai, tidak menganggap ini penting, otomatis mereka menganggap wah itu sulit dijalankan oleh manusia biasa. Maka dengan demikian inilah dikatakan kalau kita di dunia ini perlu kekayaan, kita bekerja 8 jam. Kita juga mau mendapatkan kekayaan batin, ternyata juga harus bekerja ke dalam diri kita sendiri, menyediakan waktu, apakah 6 jam, 3 jam di pagi hari, 3 jam di malam hari untuk menganalisa, menyelidikin semuanya, untuk memahami
terus-menerus menganalisa seperti itu, akhirnya kita akan jadi orang yang pandai memisah-misahkan dan memahami dengan jelas. Jadi tetap manusia biasa juga tergantung kepandaian kita di dalam mengolah waktu, menyediakan waktu, mau atau tidak, untuk mendapatkan, memperoleh kemajuan di dalam spiritual mereka, supaya batinnya tambah lama tambah bijaksana, tambah lama tambah bersih, tambah lama tambah sempurna. Dengan sistem seperti ini, kesempurnaan yang kita harapkan itu akan bisa terwujud. Jadi bukan berarti tidak bisa dijalankan oleh manusia. Manusia manapun juga, kalau mereka mau memahami, membandingkan di dunia, dia mau kaya batin, kekayaan materi, dia harus bekerja. Dia juga mau kaya batinnya, dia juga harus bekerja. Sudahkah kita bekerja dan menyediakan waktu masuk ke dalam untuk menganalisa semua seperti itu? Dengan cara seperti ini, akhirnya kita juga pasti ada keberhasilan di dalam teknologi yang diajarkan Sang Buddha, karena Sang Buddha yang mengatakan di mana adanya manusia yang menjalankan 8 jalan utama, di situ tidak kekurangan manusia yang memiliki batin dan pikirannya yang makin lama makin murni, makin bersih, dan kesucian akan didapatkan oleh mereka yang melaksanakan dengan tepat dan benar di dalam penganalisaan yang bisa menimbulkan kebijaksanaan di dalam diri mereka masing-masing. Ya, baik, kami teruskan tentang bincang-bincang yang menyoal tentang pikiran apa saja sebenarnya. Kadang-kadang orang itu Bante ya, di dalam ada kata yang disebut gelisah, Bante. Jadi pikirannya gak karu-karuan, sehingga ketika dia mau tidur ini sebenarnya tidak susah, Bante. Tidak susah dia, tidak ada beban pikiran tentang besok itu harus makan apa, bukan itu. Tapi ada pikiran. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Dhamma TV. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Tadi saya sampai pada bahwa banyak orang tidak bisa tidur, tapi bukan karena mempunyai beban pikiran, bukan karena waduh besok waktunya bayar uang sekolah, waduh besok waktunya tanggal 10 ini mau bayar cicilan Honda, atau waduh saya besok ini harus beban pikiran menemui seseorang. Tidak, tapi pikirannya gak karu-karuan, gampangnya gitu bentuk. Sehingga ketika berangkat tidur itu pikirannya loncat ke sana, loncat ke sini, sebentar mikir Surabaya, sebentar mikir Madura, bahkan mungkin mikir Presiden Trump, sebentar juga mungkin mikir Bruce Lee yang sudah meninggal, sebentar pindah Jepang, pindah mana-mana, pikir semua, sehingga dia tidak bisa tidur. Nah ini bagaimana banyak orang tidak bisa tidur tanpa pikiran yang jelas, Bante. Iya, jadi memang pikiran itu sangat aktif, dan aktifnya ini yang kita kurang bisa mengarahkan sehingga menjadi seperti itu. Maka kalau kita sudah bisa memahami seperti ini, pikiran yang tanpa arah akhirnya dia tidak mendatangkan manfaat, sehingga menyebabkan kita juga sulit tidur. Maka dari itu kita sekarang harus pandai-pandai bagaimana mengarahkan pikiran ini supaya kita mendapatkan manfaat. Maka itu Sang Buddha hanya mengajak, biasakanlah ketika kita nggak bisa tidur, oke, no problem, tidur tetap, relax, santai, tetapi kita yang bisa mengarahkan pikiran untuk memancarkan cinta kasih. Kita arahkan, apa itu cinta kasih? Kita ucapkan saja sambil tidur, sambil batin kita mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Kata-kata ini terus diulang, diarahkan terus sampai ke sana. Jadi daripada kita pusing di sini, mikir sini, mikir sana yang tidak ada gunanya, lebih baik pikiran ini dimanfaatkan untuk aktif di dalam hal yang positif, sehingga dengan demikian kita tahu malam ini aku tidak bisa tidur, no problem, tapi aku bisa menyebutkan cinta kasih universal, itu yang aku harapkan. Jadi sudah arah, sudah terwujud. Mungkin kita
20 kali berulang-ulang menyebutkan, tahu-tahu lupa karena sudah kita capek berpikir yang positif, lelap, malah enak besok pagi kok bangun kok seger karena kita mau tidur itu dimulai dengan pikiran positif, terlelap dengan positif. Kekuatan positif itu yang membuat kita seger bugar di pagi hari. Luar biasa. Ketika Bante mengatakan cobalah untuk meditasi, saya jadi ingat diri saya sendiri. Begitu disuruh meditasi, begitu duduk mesti ngantuk Bante. Itu mungkin saya sendiri ya. Jadi entahlah apa ya, begitu ya meditasi mulai, begitu duduk, begitu ngantuk. Itu saya sendiri, tidak tahu orang lain, umat yang lain saya tidak tahu Bante, tapi saya sendiri. Rasanya begitu gampang sekali untuk tidur, untuk masuk itu Bante. Begitu cepat sekali hilang, cepat sekali menjadi, kalau saya pikir malah menjadi kuat gitu Bante. Jadi kuat. Jadi artinya kesegaran langsung ada. Kenapa orang yang meditasi tubuhnya bisa segar Bante? Apa? Kenapa? Kalau yang setengah-setengah Bante, tambah loro kabeh Bante. Ketika meditasi enggak jadi ya, aduh aku meditasi gak dadi-dadi, kan ada ya Bante ya, gitu. Malah sakit semua tubuhnya. Tapi kalau meditasi yang jadi, tubuh menjadi segar. Mohon pencerahan Bante. Ya, otomatis siapapun juga harus paham bahwa kita ini adalah energi yang selalu bergerak. Bergerak terus. Tetapi energinya ketika kita meditasi itu berusaha difokuskan. Jadi kita memperkuat energi, ketika energi sudah bisa menyatu, memusat dengan tepat, disitulah kita sesungguhnya memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Kekuatan yang begitu dahsyat mengumpul semua, itu kita sudah berarti sudah recharge, sudah di-charge ulang supaya kita, power kita itu fresh ulang. Jadi dengan kapanpun juga kita bisa terlelap di saat itu, bangun tidur kita seger. Ya, itulah yang dikatakan. Bahkan kalau kita sudah meditasi, keluar dari meditasi hilang ngantuknya bisa. Maka dari itu ya itulah yang dikatakan, kalau kita sudah refreshing di dalam pikiran kita dengan sungguh-sungguh mampu meditasi dan konsentrasi dengan tepat, sesungguhnya tidak perlu terlalu banyak tidur. Karena kita masuk sebentar keluar sudah seger lagi, meditasi lagi. Jadi terus demikianlah. Kalau kita lihat bagaimana para biku yang berjuang di hutan-hutan, Sang Buddha juga begitu, waktu beliau 6 tahun berjuang itu juga masuk langsung meditasi lagi. Jadi dia berjuang sedemikian hebatnya. Karena mengurangi tidur, memperbanyak meditasi, memperkuat kesadarannya, akhirnya kemampuan untuk mengatur, menata pola pikir yang begitu dahsyatnya mereka dapatkan. Yang lainnya kan tidak bisa mengganggu energi pikiran kita. Energi pikiran kita hanya fokus kepada apa yang kita harapkan, itu difokuskan terus, akhirnya keberhasilan akan bisa kita peroleh. Maka dari itu Sang Buddha kan hanya juga sama. Kalau kita fokus untuk mampu mengendalikan pikiran, untuk bisa fokus konsentrasi dan pikiran kita supaya kita mendapatkan kedamaian. Kalau fokus ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, kedamaian akan kita peroleh. Kita juga begitu. Kita fokus dalam pelajaran kita dengan serius, akhirnya kita akan menguasai pelajaran itu dengan tepat dan benar. Akhirnya kita mendapatkan nilai yang terbaik sehingga cum laude kita peroleh. Hanya seperti begitulah. Tidak ada bedanya secara duniawi maupun secara spiritual. Mana yang kita mau kembangkan, kita fokus dengan sungguh-sungguh, perkembangan yang kita harapkan itu akan tercapai dengan memuaskan. Gitu aja. Ya, otomatis pikiran yang utuh itu adalah pikiran yang sudah di-refreshing setiap saat. Hal-hal yang tidak penting itu otomatis terdelete dengan otomatis. Kalau bisa setiap hari kan kita mendelete yang tidak penting. Maka dari itu yang penting-penting aja yang masih ada di dalam komputer kita, di dalam pikiran kita, otomatis yang penting ini dikelola terus supaya terus terbangkitkan di dalam pikiran kita secara pribadi hal yang terpenting yang dikembangkan setiap saat. Jadi dengan cara seperti ini
orang akan tahu bahwa kita mau menjadi pemimpin dimulai dari pikiran kita yang terpimpin dengan baik, otomatis akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kita akan menjadi seorang yang terisi dan mampu memimpin dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kami buka ya, biarpun waktunya tinggal sedikit. Apa sudah habis ya waktunya? Ya, waktunya juga sudah habis ya. Ya, baik keluarga Dhamma TV, saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat Dhamma TV dan juga bersama yang mulia Bante, juga bersama 30 menit lagi masih ada 3 menit. Oh 30 iya. menit. Ada 30 menit. Baik, Bante kami persilakan. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sesungguhnya kita manusia itu hanya ada satu kesadaran, tetapi kesadaran ini melalui 5 pintu, sehingga banyak pintu yang masuk yang membuat kesadaran ini terganggu, yang terus menerus, yang akhirnya menjadi pengotor untuk kesadaran kita. Alangkah indahnya kita semua yang mau menemukan kesadaran yang kuat ini akan menjadi sarana yang sangat-sangat penting bagaimana kita bisa mengembangkan hanya satu kesadaran masuk dalam batin dan pikiran. Kita tutup mata, kita tutup telinga, kita tutup hidung, tutup mulut, dan hentikan gerak-gerik tubuh jasmani yang dilihat hanya pikiran saja. Hanya satu yang kita fokuskan dengan sungguh-sungguh. Disinilah yang dikatakan fokus dan pikiran yang luar biasa ini akan jadi kekuatan yang sangat dahsyat. Satu kesadaran makin lama akan berkembang, karena perkembangan dan kesadaran itu juga bertingkat-tingkat. Sampai di mana kualiti batin dan pikiran kita, Sang Buddha mengatakan kita bisa mencapai jana pertama, berarti kita ada kemajuan di dalam ketenangan yang kita peroleh. Ya, terus kita latih masuk dalam kesadaran yang lebih halus lagi, naik tingkat menjadi 2, 3, 4 sampai ke 8, berarti kualiti batin kita makin meningkat menjadi yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi untuk yang akan datang. Iya, ini kita masih punya banyak 30 menit. Baik, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang iling lan waspodo ini. Jadi di dalam keadaan sekarang ini PSBB memang sudah dilonggarkan, tapi harapan saya Anda sekalian jangan sembrono, karena sesungguhnya bila Anda sembrono, Anda sedang melakukan kebodohan, menunjukkan kebodohan Anda sendiri. Betapa kalau kita lihat di banyak tempat, banyak sekali orang-orang yang tidak menggunakan masker. Itu langsung kita bisa berpikiran bahwa dia sembrono atau bodoh. Karena tidak ada satu orang pun yang mengatakan saya berani, saya berpikiran positif. Siapa yang berani berpikiran positif terhadap corona? Siapa yang berani berpikiran positif terhadap singa? Kalau berpikiran positif terhadap singa, oke, masuk deh. Kamu ke kandang singa, berani nggak? Oh, saya berpikiran positif. Gunakan pikiran positifmu untuk masuk ke kandang singa. Tentu tidak mungkin. Demikian juga jangan pernah Anda menganggap corona ini adalah dengan berpikir positif saja, tanpa preventif. Gunakan masker, tetap jaga jarak, jangan keluyuran, jangan bergerombol, pergi seperlunya saja, jaga stamina tubuh, dan jaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Maka Anda bukan orang yang sembrono, Anda adalah orang yang waspada terhadap bahaya corona. Karena kalau sebenarnya corona itu seperti orang yang terkena COVID corona itu seperti orang yang sudah digigit oleh vampir. Dia akan mencari lagi orang-orang lain untuk digigit. Vampir kan ceritanya begitu. Demikian juga orang yang kena corona.
Kalau orang vampir masih kelihatan, tapi kalau orang yang kena corona tidak kelihatan. Mungkin dia keluarga kita, dia mendekat dengan manis, dia datang dengan memberikan coklat, dengan memberikan kue-kue. Dia sendiri hatinya tulus, tapi sebenarnya dia sudah corona, dia sudah vampir, dan dia menularkan pada Anda. Bisa saja dia hanya seorang carrier, pembawa saja bisa. Jadi jaga imunitas tubuh, jaga dengan pikiran yang positif. Nah, di sini pikiran yang positif ini digunakan untuk imunitas tubuh, bukan untuk keberanian melawan corona secara fisik. Ibarat melawan singa di kandang singa, jangan pernah sembrono. Eling lan waspada. Dan di dalam hal orang-orang yang suka mempraktekkan abhidhamma Bante, ada orang yang suka sekali meditasi ataupun penyerahan total, ataupun sudah komputernya hanya diisi oleh satu hal saja, sudah kuat, pikirannya sudah kuat Bante, tapi moralitasnya jelek Bante, sehingga kekuatan pikirannya tidak didukung oleh perbuatan baik. Kan mungkin Bante, misalnya saya ingin membunuh, kuat, pikirannya hanya satu, tentu kuat dan mungkin bisa. Yang lain pikiran tidak digunakan sehingga dia menjadi sangat sakti dan bisa membunuh karena tidak ada moralitas. Orang seperti ini bagaimana Bante? Iya, maka dari itu memang bahwa pikiran itu sangat kuat yang luar biasa. Maka siapapun juga yang melatih pikirannya, Sang Buddha katakan itu ada dua versi. Versi yang salah, micca samadhi, ini mereka bisa ada kekuatan tetapi disalahgunakan. Maka dari itu kita condongnya dikatakan sama samadhi, jalankan cara untuk mengembangkan batin dan pikiran dengan cara yang tepat dan benar, sehingga semua ini kalau sudah dimulai pikiran yang benar, otomatis juga harus dinilai bagaimana ucapannya, bagaimana tingkah lakunya. Itu sebagai fondasi yang harus dilihat. Kalau ini memang meditasi itu dikembangkan tidak ada moral, sangat berbahaya itu. Sangat berbahaya. Bisa membunuh, bisa menyantet, bisa mengguna-guna orang macam-macam, itu karena dia tidak ada moralnya. Tetapi kalau dia ada punya moral, pasti orang itu tidak akan menggunakan cara yang salah. Maka dari itu kita juga harus membahas apa yang Sang Buddha ajak kita berpikir, arahkan pikiran kita untuk memperhatikan tubuh jasmani. Nah sekarang tadi dikatakan tubuh jasmani ini sebagai yang perlu kita pelihara, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa menghadapi penyakit-penyakit yang berbahaya, dia akan mengena pada kita karena imunitas kita yang lemah. Maka sekarang kita banyak ilmu pengetahuan yang menyelidiki, ternyata di daerah sini ini ada kelenjar-kelenjar yang sangat bagus. Kalau ini digerakkan, diaktifkan dengan diketuk-ketuk seringkali 5-10 menit terus-menerus, ini akan menimbulkan imunitas kita. Imunitas kalau siapapun juga dimanapun kita sering begini, mumpung ada situasi COVID ini, supaya kita bisa terhindar dari virus itu. Jadi kita harus bangkitkan terus sampai 10 menit kita akan mendapatkan imunitas yang kuat. Demikian juga kalau kita ada yang sudah terkena, saat ini katanya di profesor di Makassar, mereka katakan dipakai itu tisu, dikasih 5 tetes kayu putih, minyak kayu putih itu langsung dimasukkan di itu masker kita, sedot terus menerus tiap 3 jam ganti, itu akan bisa membunuh virus-virus yang ada di dalam. Itu menurut penyelidikan mereka. Jadi kan kita tidak ada salahnya kalau memang pengalaman mereka sudah jalankan ini ternyata bisa menjaga kesehatan kita, bisa membantu kita untuk ikut berperang melawan corona ini. Marilah kita ilmu yang sudah begitu meluas, kita bersama-sama belajar, berikan kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa ini bermanfaat dan bisa menaklukkan virus itu dan kita bisa tambah sehat. Di sinilah dikatakan
menyadari akan tubuh jasmani, menyadari bagaimana menjaga tubuh jasmani, menyadari untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh jasmani, kita jalankan semua, otomatis badan kita sehat. Kita bisa melawan semua penyakit yang ada di dalam diri kita, karena kita harus bersatu padu melawan musuh yang sama, yaitu corona itu. Otomatis Indonesia akan tambah sehat, tambah maju, dan masing-masing memberikan pengetahuan yang sudah dialami oleh mereka-mereka itu. Ya, jadi tidak ada salahnya mencoba dengan minyak kayu putih, kan positif saja Bante yang namanya. Biaya tidak mahal, kita sudah ada di rumah masing-masing, jalankan aja apa yang sudah dialami oleh mereka yang melaksanakan, katanya dia sembuh dari corona itu. Ya, tidak ada salahnya. Jadi jangan pernah menyerah dengan apa yang kita derita. Nah, ini tubuh ini kan suka menderita Bante. Ya. Tubuh suka menderita. Andai kata kena corona, tubuh juga menderita. Apa yang diajarkan Sang Bante tentang tubuh yang menderita, Bante? Sesungguhnya begini ya, kita memang terlalu memanjakan. Sedikit gak enak, kita aduh sakit, aduh lelah, aduh begini, macam-macam, selalu mengadu. Maka itu kita harus beradaptasi untuk membangkitkan satu perlawanan yang lain dari yang lain. Yaitu kalau kita duduk biasanya bisa 2 jam, sudah kesemutan, sakitnya luar biasa. Dilawan ya. Nah, kita lawan bagaimana kita naikkan sampai 2,5 jam. Supaya kita ini mampu memahami sebetulnya yang sakit itu di mana. Apakah batin kita sakit atau tubuh yang sakit? Bisa tidak kita memisahkan? Jadi dengan cara seperti ini belajar, akhirnya kita akan tahu. Pada satu saat nanti kita ketemu, oh ketika kita menyatu dengan batin, hilang rasa sakitnya. Nah, dengan cara seperti ini kita memahami tekniknya dan tahu, oh ternyata menemukan di sini letaknya bebasnya dari rasa sakit itu. Nah, dengan cara seperti inilah yang dikatakan Sang Buddha mengajak kita belajar dengan memahami dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan cara yang sama, tidak ada bedanya. Apa yang diajarkan Sang Buddha itu terbuka. Siapa yang menjalankan, mereka mendapatkan. Kalau mereka tidak menjalankan, ya mereka hanya minta-minta, ya pasti mereka nggak akan dapat. Jadi bukan kita meminta atau mengemis kepada Sang Buddha supaya kita bebas dari sakit, tetapi kita berusaha untuk membangkitkan segi positif, menciptakan pikiran yang mampu memisahkan semuanya, sehingga kita bisa mengatasi semua itu dengan sebaik-baiknya, sehingga perhatian ke tubuh jasmani kita akan mendapatkan manfaatnya itu. Dan itu boleh dicoba ya Bante ya? Harus dicoba, bukan dicoba lagi, harus dipraktekkan. Nah, karena agama Buddha tidak pernah mengajak cobaan yo, tapi lakonono. Tidak begini, percaya sajalah, bukan begitu Bante. Harus percaya, kata-kata itu pasti benar. Kalau percaya saja itu kita kan istilahnya meremehkan mereka itu ya toh. Kalau kita mau mandiri, jangan percaya, lakoni, jalankan, buktikan dengan sungguh-sungguh, kan gitu. Ya. Kalau kita percaya, akhirnya nanti murid-murid kita tuh leto-leto semua, males-males. Ya tuh enggak ada yang semangat, enggak ada yang mau berjuang. Karena sudah pasrah, percaya wae, gampang. Kalau percaya sembuh kok. Tidak ada hasilnya nanti ya toh? Iya. Nggak bisa mandiri mereka. Iya, jadi baik keluarga Dhamma TV, ini menarik sekali pembicaraan kita. Nanti kita masih punya 1 segmen lagi. Tetap di Dhamma TV agar Anda damai di hati. Menarik sekali pembicaraan kita tentang iling lan waspodo kali ini. Kita sampai pada segmen terakhir di mana tadi Bante menerangkan bahwa dari Sang Hyang Buddha itu mengajarkan ojo percaya tembung jari, jangan percaya katanya. Kalau kalian tidak melakukannya, tidak mempraktekannya, jangan pernah percaya. Ojo percaya tembung jari, karena kata jari ini, katanya, konon, nah itu belum tentu benar sebelum Anda tahu dan membuktikannya. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya ketika Anda sudah mempraktekkan, mengetahui bagaimana satu kondisi di dalam batin Anda, maka Anda baru bisa mengatakan, oh iya, saya sendiri
yang sudah membuktikannya. Jadi tentang orang yang tidak mempunyai moralitas, basis dari meditasi ternyata moralitas, Bante, kalau begitu. Ya. Basis meditasi moralitas dulu harus mengerti. Sesungguhnya di dalam meditasi itu kan satu yang namanya usaha yang benar. Usaha yang benar itu artinya kita pernah ada satu kesalahan yang pernah kita lakukan, kita berusaha jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Ada satu kesalahan yang orang lain kerjakan tapi kita belum mengerjakan, jangan meniru kerjaan seperti itu. Ada yang dibicarakan orang yang lain yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, kita belum pernah bicara seperti itu, jangan masuk ke ranah pembicaraan yang jelek seperti itu. Kita berusaha, jadi ada kata-kata yang jelek, yang busuk, yang belum pernah kita katakan, orang lain sudah pernah katakan, jangan ditiru seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan jangan ditiru, orang lain juga jangan ditiru. Jadi berusaha untuk sesuatu. Tetapi kita berusaha, apa yang sudah positif yang kita ada, kita kembangkan terus. Ada orang lain yang melakukan positif yang aku belum lakukan, aku harus meniru yang positif itu supaya dikembangkan lagi. Jadi dengan demikian itu otomatis moralitas itu juga termasuk di sana. Demikian juga kalau ini dimasukkan ke dalam bisnis juga bisa dimasukkan. Ada orang kerja ini, wah untung. Nah kita boleh niru ya supaya keuntungan kita juga bisa bertambah. Ada yang sudah kita ada ini menguntungkan, kita jalankan terus, ditingkatkan terus. Dan yang belum ada, orang lain sudah menjalankan, yang menguntungkan, kita juga bisa menjalankan yang terbarukan itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan apa yang diajarkan Sang Buddha itu bisa diterapkan ke arah bisnis, bisa diterapkan ke moralitas kita, bisa diterapkan untuk konsentrasi pikiran. Jadi dengan demikian itu sangat luas ajaran Sang Buddha itu. Karena beliau mengajarkan 45 tahun, tiap hari 18 jam. Tidak ada guru yang pernah mengajarkan selama itu. Luar biasa, luar biasa sekali, banyak, memang banyak sekali. Dan tentang konsentrasi benar tadi loh Bante, usaha benar. Kalau usaha kita sudah benar itu, sekarang kan juga tergantung perhatian kita. Ya. Perhatian kita benar belum? Perhatian yang benar itu juga begitu. Perhatian yang kita memperhatikan masalah politik, memperhatikan masalah ekonomi, memperhatikan masalah keluarga orang lain. Ini Sang Buddha katakan, ini bisa membuat kita stres, membuat kita menderita. Maka itu perhatian yang benar itu hanya memperhatikan tubuh jasmani, memperhatikan perasaan, memperhatikan memori kita, memperhatikan pikiran kita. Dan dengan cara seperti ini memperbaiki teknik-teknik mana yang tidak beres di dalam tubuh kita, perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran, mana yang perlu diperbaiki. Nah itu diperbaiki untuk menuju yang lebih bagus, yang lebih baik. Itu akan membuat kita bisa mencapai tenang, damai itu masuk dalam konsentrasi yang benar. Nah kalau dijalankan seperti ini, berarti itu sudah benar semua. Tetapi kalau kita yang diperhatikan masalah politik lah, apa yang dibicarakan si A, si B, kita membicarakan bintang film lah, masalah masalah ekonomi lah, macam-macam, ini kita menyimpang. Jadi Sang Buddha katakan masalah-masalah yang kita bicarakan itu bisa membuat problem untuk kita. Bante, kalau misalnya dia seorang politikus, kan harus memperhatikan politik, Bante. Lah ya itulah, kalau dia politikus itu kan mereka pakai trik cara berpikir bagaimana mengembangkan politik untuk memenangkan kelompoknya dia sendiri. Otomatis akan ada maksud jelek, bagaimana saya bisa menjatuhkan politikus yang lain, ya toh? Jatuhnya niat jahatnya akan muncul. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan politik sulit untuk mereka bisa tenang. Kecuali kalau dia melepaskan politiknya, menyediakan waktu untuk masuk ke dalam, untuk meditasi secara pribadi, otomatis ketika dia meditasi, lepas semua. Jangan diarahkan ke politik lagi. Untuk hanya menenangkan, membuat dia damai itu bagaimana. Kalau dia sudah tegas seperti ini, ketika aku meditasi, aku tidak mau memikirkan politik lagi. Sama sekali tegas, dia hanya
mau konsentrasi, mau tenang kan, otomatis dia akan dapat juga. Kalau untuk misalnya profesi yang lain Bante, dokter lah, guru, apa tidak berbenturan masalah usaha benar, konsentrasi benar, upaya benar? Ya sesungguhnya dia profesi sebagai guru itu kan juga memikirkan hari ini besok kan aku mau mengajar. Bagaimana mengajar yang terbaik ya supaya saya ini bisa disenangin murid-murid. Jadi dia memikirkan untuk mengajar dengan teknik yang sangat memudahkan, dimengerti dan bisa dipahami dengan murid. Itu tugas seorang guru harus memikirkan ke sana. Kalau seandainya dalam aljabar misalkan, dia mengajarkan aljabar tapi kok muridnya nggak bisa semua. Jadi yang salah bukan muridnya. Sesungguhnya gurunya yang kurang pandai mengajar aljabar itu misalkan ya. Jadi dengan demikian jangan salahkan muridnya. Jadi gurunya itu koreksi diri, kenapa ya muridku tuh kok hampir semua nggak bisa misalkan. Nah itu dia koreksi, konsentrasi untuk mempelajari bagaimana caranya saya mengajar aljabar itu supaya murid-murid ini lebih gampang, lebih mengerti. Kalau perlu ya dia harus les private lagi lah sama guru yang lebih hebat, yang ngetop gitu, yang pandai mengajar aljabar itu. Jadi dia tidak usah malu, belajar terus, belajar terus. Jadi dengan demikian itulah namanya tanggung jawab mereka sebagai guru mengajar ini ya, dia harus belajar dengan serius. Kalau dia sebagai seorang guru bahasa Inggris ya, bagaimana dia bisa mengajarkan bahasa Inggris dengan lebih bagus, lebih enak dan gampang dimengerti oleh mereka. Otomatis ini perlu konsentrasi ke sana terus. Jadi itu juga sesungguhnya juga mengganggu juga sih. Makanya itu kalau dia ada waktu, katakanlah Sabtu dan Minggu ada waktu, sediakan waktu itu sungguh-sungguh untuk meditasi. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan waktu dia konsentrasi mengajar, belajar cari ilmunya juga terus pada hari-hari aktivitasnya dia Senin sampai Jumat. Ketika ada senggang dia mau belajar untuk meditasi ke dalam diri sendiri, secara total kita lepas semua mau meditasi full day. Meditasi full day Bante? Ya misalkan begitu. Kalau dia ingin maju kan begitu. Kalau dia mau maju, mau berkembang harus begitu. Kalau dia tidak mau berusaha ya kapan lagi mau memajukan dirinya sendiri. Harus menyiapkan dia, menyediakan waktu untuk 10 jam meditasi sehari. Waduh luar biasa. Tapi bisa, boleh dicoba. Dan ada orang awam yang bisa mencoba, ada Bante, yang pernah meditasi sampai sehari, ada. Ya, biarpun dia hanya orang awam, tapi memang tidak kontinu. Ya maka itu mereka harus meningkatkan perjuangannya untuk memajukan diri mereka masing-masing lah. Berjuang Bante? Hidup adalah berjuang terus. Jadi selama kita belum mencapai tujuan yang tertinggi, selama itu kita tetap berjuang terus. Gitu aja. Ya. Baik, ini juga salam ini ya dari Ibu Siti untuk Bapak Ibu RT 4 Bapak Sutianto, Bapak Ibu RT 4 RW 3 Bareng Tengah, Ibu Wati, Ibu Bakri, Ibu Mi dan Ibu Karti, Ibu Mimin juga. Terima kasih sudah menikmati Dhamma TV. Baik, kami lanjutkan lagi tentang Irilan Waspodo ini. Sebenarnya di dalam hidup ini bila Anda tetap sadar, tetap waspada dalam segala hal, dalam segala situasi, maka sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena bila Anda sudah mempunyai ajaran-ajaran Sang Buddha, Anda tidak perlu takut dengan apapun juga, karena Anda berada di jalan yang benar, the true path. Jalan yang benar itu tidak bisa disalahkan lagi. Jadi kita minta pada Yang Mulia Bante, bagaimana sebenarnya jalan kebenaran itu? 3 menit Bante, Kang, persilakan. Ya, jalan kebenaran itu semuanya hanya terletak di dalam keenam indera kita masing-masing. Maka mulai sekarang kita tidak usah ragu, tidak usah bimbang, cukup belajar dengan serius bagaimana kita
menggunakan mata, lihatlah dengan penuh kesadaran, karena kesadaran itu akan diarahkan kemana, otomatis kita arahkan yang positif, yang mampu membuat kita damai dan bahagia di dalam penglihatan itu. Disitulah yang dikatakan Anda mengikuti cara yang tepat dan benar di dalam penglihatan itu. Tetapi kalau bisa, kita harus selalu berada di atas dualisme dari apapun yang kita pandang. Kita tidak bisa dipengaruhi oleh positif atau negatif dengan penglihatan itu. Kita bebas dari kedua faktor itu, kita akan mencapai yang lebih bagus lagi di dalam istilahnya meletakkan kesadaran selalu di atas dari dualisme. Demikian juga kita menggunakan telinga kita. Marilah kita bersama-sama belajar dengan cara yang tepat dan benar. Jangan mengarahkan kesadaran kita untuk menuju yang negatif, karena itu akan membuat kita susah dan menderita sendiri. Tetapi kalau kita mengarahkan pikiran ini selalu ke arah positif dengan apapun yang kita dengarkan, sehingga itu akan mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah, membuat kita lebih tenang, lebih damai. Di sanalah yang dikatakan kita akan bisa mendapatkan manfaat dari memiliki telinga yang kita gunakan sebaik-baiknya. Kesadaran yang seperti ini menerima program yang sangat positif dan berguna bagi kita. Tetapi kita juga belajar bagaimana yang dikatakan mengangkat batin kita selalu di atas dari dualisme positif negatif. Biarkanlah itu berlalu. Kita tetap tenang, tetap seimbang, tetap sadar. Disitulah yang kita melatih seperti ini, kita akan mendapatkan quality yang lebih tinggi di dalam cara pendengaran kita. Melalui hidung, mulai mulut, mulai tubuh, dan melalui pikiran juga cara yang sama. Marilah mulai sekarang gunakan pikiran-pikiran kita ini untuk memikirkan apapun juga dengan penuh kesadaran. Kalau kesadaran yang kita pikirkan itu ternyata membuat kita ruwet, membuat kita bingung, membuat kita ragu, membuat kita bingung, stres, sebaiknya kita hentikan. Jangan diarahkan ke sana karena kita tahu itu salah jalan, karena kita sendiri yang kecemplung yang membawa kita menderita. Tetapi bangkitkan kesadaran dan cara berpikir kita, marilah kita arahkan bagaimana pikiran ini menuju ke positif, pikiran ini menuju ke arah damai, pikiran ini menuju ke arah yang terang. Bila mana kita bisa mengarahkan dengan tetap seperti ini, tenang, damai, terang benderang bisa kita peroleh, otomatis kita akan mendapatkan manfaat. Karena kita sudah pandai mengarahkan pikiran itu, sehingga kesadaran diarahkan ke tempat itu, kita pun akan mendapatkan manfaat. Tidak mengolah pola berpikir yang tepat dan jelas seperti ini, otomatis kesadaran itu akan membawa kemajuan bagi kita. Tetapi Sang Buddha mengajak kita, ayo angkat setinggi-tingginya, kita bebas dari semua penderitaan, bebas dari masalah. Itulah sumber damai dan bahagia yang sejati. Kesadaran yang sempurna akan kita dapatkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, keluarga Dhamma TV, waktu kita juga sudah habis. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit. Dan sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Jaga diri baik-baik, jangan sembrono karena sembrono adalah kebodohan.